Dalam sejarah Islam, kita ini ada beberapa pejuang yang populer ya, tokoh politik, tokoh peperangan, panglima perang. Setelah periode Khulafaur Rasyidin. Kalau masa-masa Khulafaur Rasyidin ini gak perlu diceritakan karena memang masa-masa keemasan. Nah, pada masa-masa pertengahan umat Islam mengenal yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini rajin mengaji. Beliau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini dikenal dengan pengusir pasukan salib. Karena beliau yang membebaskan Palestina, membebaskan Kudus dari pasukan salib. Nah, apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin? Sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengusir para pasukan salib dari Palestina, pertama kali yang ditanamkan oleh beliau menanamkan akidah Ahlus Sunnah kepada umat Islam sekitar Palestina. Waktu itu Mesir dikuasai oleh kekuasaan Fatimiyah yang akidahnya Syiah Ismailiyah Batiniyah. Akidahnya sangat rusak. Ini Mesir. Mesir ini oleh Sultan Salahuddin direncanakan perlu direbut terlebih dahulu. Nah, Sultan Salahuddin ini selain tokoh politik, ahli strategi perang, oleh orang barat beliau disebut Saladin. Karena orang barat ini kalau menyebut tokoh-tokoh kita memang sembarangan. Jadi Sultan Salahuddin Saladin. Utsmaniyah disebut Ottoman. Ya entah nama-nama apalagi yang diganti-ganti itu. Jadi Sultan Sulaiman Al-Qanuni disebut Solomon. Ini oleh mereka. Nah, Sultan Salahuddin ini punya guru spiritual. Seorang ulama sufi yang soleh, yaitu Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani ini seorang ulama fikih, mazhabnya sama dengan kita. Mazhabnya bangsa Indonesia, mazhab Syafi'i. Orangnya sufi, orangnya zuhud. Sebelum Sultan Salahuddin menaklukkan Mesir, merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Fatimiyah, gurunya berangkat terlebih dahulu. Kiainya berangkat, Imam Khabushani berangkat. Beliau ditanya, Tuan Guru mau kemana? Saya mau ke Mesir. Ngapain ke Mesir? Saya akan melemahkan kekuatan Daulah Fatimiyah. Beliau berangkat sendirian. Karena beliau ini ulama besar, orangnya sangat alim. Kalau orang berbicara ilmu pada beliau pasti kalah lah. Karena Imam Al-Khabushani ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya muridnya Imam Al-Ghazali. Siapa yang gak kenal Imam Ghazali? Imam Ghazali ini satu-satunya ulama yang menyandang gelar Hujjatul Islam. Gak ada ulama lain yang dikasih gelar Hujjatul Islam. Gelar Hujjatul Islam hanya pantas pada beliau. Imam Al-Khabushani ini cucu muridnya. Sampai di Mesir, beliau ceramah dari masjid ke masjid. Mengajak orang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meninggalkan ajaran Syiah. Dan mengajak orang-orang menarik dukungannya kepada penguasa Daulah Fatimiyah. Lama-lama Sultan Fatimi di Mesir mendengar kalau ada ulama besar datang ke Mesir merongrong kekuasaannya. Mau menangkap, mau membunuh gak berani. Mengapa? Ini gurunya Sultan Salahuddin. Kalau gurunya ditangkap, muridnya ngamuk nanti, bahaya ini. Mereka juga takut. Akhirnya Sultan Fatimi mengirimkan ajudannya membawa peti. Hadiah kepada Imam Al-Khabushani. Apa isinya? Isinya emas. Isinya emas satu peti, dipikul. Ketika Imam Al-Khabushani datang, dua ajudan ini ditanya, ada apa? Ini Tuan Guru, ada kiriman hadiah dari Sultan. Apa isinya? Emas. Apa jawaban beliau? Kata beliau,
Saya datang ke Mesir tidak mencari uang, tidak mencari emas. Tuan Guru perlu apa? Keperluan saya, sultannya kamu memakzulkan diri. Keperluan saya, rajanya kamu berhenti jadi raja. Itu hajat saya. Bawa lagi itu. Beliau gak mau sama emas. Karena beliau zuhud. Setelah rakyat Mesir ini dukungannya lemah, memang dukungan dulu dilemahkan oleh beliau. Sultan Salahuddin datang ke Mesir dan tidak begitu sulit merebut kekuasaan dari Sultan Fatimi. Mesir dan Syria oleh beliau dikuasai. Nah, setelah Mesir dan Syria ini dikuasai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang beliau lakukan? Para muadzin di masjid-masjid seluruh Mesir dan Syria sebelum subuh diwajibkan menyanyikan nazom sifat 20 untuk mengikis orang-orang Syiah. Akidah-akidah Syiah itu agar terkikis dari masyarakat. Jadi para muadzin itu wajib menyanyikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20. Sehingga ajaran-ajaran Syiah di tengah-tengah masyarakat itu terkikis. Ini memang politik ya, cara Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah umat Islam Mesir dan Syria ini kuat akidahnya, baru kemudian beliau ini mengusir tentara salib. Pasukan salib dari Palestina yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris. Itu yang diusir oleh beliau. Nah, ini ada cerita. Sebelum Sultan Salahuddin berangkat memerangi orang salibis, peperangan pertama Sultan Salahuddin kalah perang. Mengapa kalah perang? Gurunya tidak mengizinkan. Beliau datang minta restu kepada Imam Al-Khabusyani, Tuan Guru, saya minta izin. Mau kemana? Memerangi orang-orang salibis di Palestina. Terserah kamu, tapi kamu akan kalah. Loh, kenapa Tuan Guru? Kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, kok bisa? Keluarga kamu ada yang jualan minuman keras. Dan itu keluarga kamu akan kalah. Dicari siapa keluarganya yang jual minuman keras, gak ketemu. Karena gak ketemu akhirnya berangkat perang. Setelah berangkat ternyata kalah. Karena kalah datang lagi pada gurunya. Gimana? Betul guru, kita kalah perang. Sudah saya bilang kamu akan kalah perang, masih berangkat. Loh, terus gimana guru? Keluarga kamu yang jualan minuman keras penyebab kekalahan kamu. Siapa guru yang jualan minuman keras? Adik kamu, adik kandungmu. Yang namanya ini tinggal di daerah sini di Mesir. Lalu rumah adiknya itu digeledah, ternyata di situ banyak minuman keras. Kemudian minuman keras itu disita, dimusnahkan. Setelah itu beliau minta restu, minta didoakan mau perang. Nah, sekarang kamu berangkat, kamu menang. Setelah berperang beliau diberikan kemenangan.